Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menyelenggarakan apa yang kita rencanakan, yaitu mata kuliah yang disebut dengan studi Islam 2 untuk prodi studi agama-agama. Dan kali ini kita akan mengambil aspek Islam yang disebut fikih dan usul fikih, ya. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, kita mulai dengan 3 istilah yang sangat populer dalam Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, menurut hemat saya, Islam itu berkaitan dengan ibadah, dan itu kalau dikaji itu akan menghasilkan sebuah disiplin ilmu yang kita sebut fikih, ya. Kemudian iman, yaitu berkaitan dengan rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, malaikatnya, ya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian hari akhir dan takdir. Sedangkan ihsan itu berkaitan dengan intensitas ibadah kita, di mana dikatakan bahwa engkau menyembah Tuhan seolah-olah kau melihatnya, dan kalaupun tidak melihat, pastikan bahwa dia melihat kamu, ya. Nah, dari 3 istilah inilah saya melihat bahwa muncullah disiplin-disiplin ilmu agama. Yang pertama yang disebut fikih atau Islamic jurisprudence. Kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan iman, itu ilmu kalam atau scholastic teologi, dan ihsan itu berkaitan dengan tasawuf. Nah, kita sudah membicarakan tentang ilmu kalam dan juga tentang tasawuf, sehingga fokus hari ini kita akan membicarakan tentang fikih dan usul fikih. Ya, dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya apakah itu Islam. Beliau menjawab bahwa Islam itu didirikan atas 5 dasar, yaitu syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji ke Baitullah bagi mereka yang sanggup memenuhi persyaratannya, ya. Dan ini artinya bahwa Islam itu sebenarnya lebih menyangkut soal ibadah, ya. Kalau syahadat mungkin soal iman, kalau sholat, puasa, zakat, dan haji itu kan adalah menyangkut soal ibadah, sistem ibadah atau ritual. Nah, dari sinilah kemudian dikembangkan oleh para ulama di bidang hukum, yaitu disebut fuqaha, ya, ahli fikih. Singularnya itu faqih dan pluralnya fuqaha. Dan kata fuqaha itu berasal dari kata fikih, dan fikih itu biasanya diartikan sebagai pemahaman tentang agama, ya, tafaqahu fiddin, ya, tafaqahu fiddin, pemahaman tentang agama. Dan dari istilah itulah maka istilah ilmu fikih muncul, saya kira, dari tafaqahu fiddin, ya, yang artinya pemahaman tentang agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam, tentunya pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran agama, ya. Itulah yang sebagai pengantar untuk memahami apa yang disebut dengan fikih itu, ya. Jadi berasal dari kata Islam yang didirikan dengan 5 pilar, ya, yang kemudian dikenal dengan rukun Islam, dan pembicaraan tentang atau penjelasan yang rinci tentang bagaimana itu
sholat, bagaimana itu puasa, bagaimana itu zakat, bagaimana itu haji, itu dijelaskan panjang lebar di dalam kitab-kitab fikih. Nah, sebelum lanjut, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya Reconstruction of Religious Thought in Islam, bahwa Al-Quran itu lebih mengutamakan tindakan daripada ide, ya. Jadi lebih kepada etika, sebenarnya lebih kepada tindakan tekanannya, bukan pada ilmu. Ilmu boleh banyak, tapi kalau etikanya kurang itu dianggap kurang, ya. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak atau tindakan itulah yang sebenarnya menjadi inti daripada agama. Oleh karena itu kata Iqbal, Islam lebih mengutamakan tindakan daripada ide. Bukan berarti ide tidak penting, tapi ide per se, ide semata-mata ide itu tidak diharapkan. Ide atau pengetahuan itu diperlukan justru untuk memberikan guidance kepada tindakan. Nah, tindakan ini dalam perkembangan pemikiran Islam dibagi menjadi dua, ya. Ada tindakan yang mengatur baik dan buruk, yang itu kemudian menjadi etika. Jadi ada akhlak, ya. Jadi dari tindakan itu bisa muncul ilmu akhlak. Tapi kalau itu lebih serius, ya itu biasanya mengimplikasikan pada hukum, ya. Jadi hukum juga sebenarnya adalah berupa tindakan, hukum terhadap tindakan. Nah, oleh karena itu maka para fuqaha sibuk untuk mencari tindakan mana yang benar, tindakan mana yang bagus, tindakan mana yang dianjurkan, tindakan mana yang dicegah, yang diharamkan, tindakan mana yang diwajibkan. Nah, dari penelitian terhadap kriteria tindakan itu, maka kemudian muncullah istilah-istilah haram, itu tindakan yang tidak boleh dilakukan, kemudian wajib, tindakan yang harus dilakukan, kemudian ada sunnah, tindakan yang direkomendasikan, dianjurkan untuk dilakukan tapi tidak berdosa kalau ditinggalkan, kemudian ada makruh, tidak berdosa dilakukan tetapi tidak disukai oleh Allah. Kemudian ada yang terbesar, ya, saya kira lingkupnya, yaitu mubah, yaitu boleh, ya. Dan fikih Islam kayaknya memberikan keleluasaan, ya. Jadi prinsipnya adalah ketika tidak ada larangan atau suruhan yang jelas di dalam Quran dan hadis misalnya, maka tindakan itu kategorinya adalah mubah, ya. Jadi jangan khawatir, ya, Islam memberikan keleluasaan untuk kita melakukan ijtihad misalnya, ya, selama itu tidak ada perintah wajib atau haram dan sebagainya, ya, maka kita boleh melakukannya. Oke, nah sekarang berkaitan dengan materi atau isi daripada fikih itu sendiri, ya. Jadi memang seharusnya, ya, fikih itu kan merupakan bentuk formal dari syariat, ya, sedangkan syariat itu adalah jalan agama. Karena itu fikih sebagai perwakilan dari syariat itu harus bersifat komprehensif, artinya dia meliputi seluruh aspek kehidupan, ya, aspek kehidupan baik yang lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, itu harus di-cover oleh fikih. Karena itulah representatif daripada syariat Islam. Nah, secara garis besar fikih itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah tindakan-tindakan yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan,
Sedangkan muamalah biasanya adalah hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia gitu ya. Seperti itu. Nah, hubungan manusia dengan Tuhan itu diatur dalam ritual-ritual keagamaan atau sistem ibadah yang sudah kita tahu semua ya. Misalnya bagaimana melakukan taharah ya, bagaimana melakukan sholat yang benar, bagaimana melakukan puasa, haji dan sebagainya. Nah, itu diatur oleh fikih ya. Dalam hal ini fikih ibadah. Jadi ibadah pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti eksklusif ya. Hubungan manusia dengan manusia juga bisa dalam kategori ibadah ya, tetapi bukan ibadah mahdhah. Kalau hubungan Tuhan dengan manusia itu biasanya disebut ibadah mahdhah, jadi murni, ibadah murni istilahnya, wajib ya, ibadah yang murni. Sedangkan hubungan dengan manusia ada ibadah-ibadah juga, tapi yang bersifat ghairu mahdhah ya, jadi bukan yang bersifat murni. Ya misalnya berbuat baik kepada orang, tersenyum, ya kan, menyingkirkan kotoran dari jalan, itu kan seperti ibadah ya. Jadi arti ibadah dalam arti itu. Nah, jadi fikih telah sibuk ya melakukan penelitian bagaimana melakukan ibadah-ibadah formal tadi itu, ibadah mahdhah, berwudu ya kan, sampai detail ya, bagaimana berwudu itu, apa ya saja yang harus dibasuh, bagaimana apa yang membatalkannya, dan bagaimana kalau tidak ada air dan sebagainya, itu diatur dengan sangat rinci di dalam fikih. Kemudian sholat, ya sholat ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada sunnahnya dan sebagainya ya, dengan doa-doa dan bacaan-bacaan yang telah dipreskripsikan. Tapi soal sholat ini itu tidak dijelaskan semuanya dalam Al-Quran, sehingga ibadah sholat itu diambil oleh para sahabat dengan mengamati bagaimana bagaimana Rasulullah itu melakukan sholat. Jadi dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau lihat aku sholat. Jadi itu diberikan contoh oleh Nabi, dan itu tentu menjadi pembahasan yang besar oleh para fuqaha. Demikian juga zakat ya. Zakat merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu, dengan kadar tertentu, dengan waktu tertentu, dengan ukuran tertentu, ya kan? Dan itu diatur sedemikian rupa di dalam fikih ya. Siapa saja yang berhak menerima zakat, siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat, apa nisabnya, apa jenisnya ya. Kemudian juga tentu saja selain zakat ada sedekah, infak dan sebagainya, itu diatur oleh fikih. Nah, tentang puasa juga diatur ya, kapan kita wajib puasa, kapan kita terlarang berpuasa, kapan dimulainya, apa sunat-sunatnya, apa yang membatalkan dan sebagainya. Bahkan nanti oleh para sufi digolongkanlah puasa itu ada puasa awam, puasa khawas ya. Tapi fikih itu telah mengatur itu. Kemudian tentu saja haji juga yang pertama syarat sahnya, misalnya dia harus balik, dia tidak gila, waras, dia memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan dan sebagainya. Kemudian rukunnya tentu saja, mana yang boleh ditinggal, mana yang tidak boleh tinggal, mana yang membatalkan, mana yang tidak dibatalkan. Kemudian ritual hajinya, bagaimana bertawaf, bagaimana bersa'i, bagaimana berwukuf, bagaimana bermalam di Muzdalifah, bagaimana melontar. Nah, itu semua dijelaskan di dalam fikih ya. Nah, itu ya. Kemudian berbicara tentang muamalah ya, yaitu fikih yang berhubungan dengan
hubungan manusia dan manusia gitu. Itu juga diatur dalam fikih ya. Nah, ada fikih, hukum fikih yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, kemudian pembagian waris ya, dan hak istri yang dicerai dan sebagainya. Maka disitulah muncul sebuah cabang fikih, yaitu yang disebut fikih munakahah ya, fikih yang berkaitan dengan pernikahan dan berkaitan dengan itu. Kemudian juga fikih ada yang mengatur tentang bagaimana berniaga ya, karena Islam mengharapkan riba tapi menghalalkan perdagangan atau tijarah. Ya disitulah kemudian diatur ya, share-nya ya kan, modalnya dan sebagainya, pembagiannya dan sebagainya ya kan, hak nasabah yang lain-lain itu diatur di dalam satu cabang fikih yang disebut dengan fikih tijarah ya. Nah sekarang ini sudah ramai itu ya, pembahasan tentang bank syariah ya kan dan sebagainya, dan itu sudah mulai laris. Cuman tinggal kajiannya saja yang kadang-kadang masih perlu diperdalam lagi ya, tapi itu sudah dilakukan. Maka muncullah sebuah cabang fikih yang disebut fikih tijarah atau fikih perniagaan. Nah karena fikih ini juga harus bersifat komprehensif, artinya meliputi segala aspek kehidupan manusia, maka kemudian kita melihat juga fikih membahas tentang aspek-aspek kehidupan politik dan sosial ya. Banyak sudah karangan-karangan para fuqaha, para ulama yang besar ya seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali ya, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Mereka menulis tentang bagaimana kehidupan bernegara, berpolitik dan sebagainya, siapa yang harus menjadi imam, harus menjadi pemimpin, apa syarat-syaratnya ya kan, kemudian kedudukan hukum dalam Islam dan sebagainya, konsep khilafah misalnya dan sebagainya. Itu kemudian dibahas di dalam satu cabang fikih yang disebut fikih siasat. Nah saya sudah membahas secara panjang lebar dalam buku pengantar studi Islam ya, khusus tentang filsafat politik, tentang politik ya, khusus tentang politik. Jadi ada teori politik fuqaha, para juris, ada juga teori politik filosof. Jadi saya membahas di sana. Di bagian pertama adalah teori politik daripada kaum juris atau fuqaha, jadi bisa merujuk ke sana ya. Kemudian juga fikih membahas dengan rinci tentang hukum kriminal ya, hukum kriminal. Jadi ada yang berat yang disebut hudud ya, seperti pembunuhan ya, pencurian dan sebagainya ya, tapi juga ada yang bersifat ringan. Tetapi itu kemudian dibahas secara detail dalam cabang fikih yang disebut fikih jinayah ya, jadi criminal law gitu ya, hukum kriminal. Nah itulah gambaran umum ya daripada apa sih konten utama, isi utama daripada ilmu fikih itu. Jadi saya membahas di sini ibadah dan muamalah ya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah pembahasan tentang usul fikih ya. Jadi kalau tadi fikih telah menghasilkan hukum-hukum tertentu daripada peribadatan yang formal maupun yang non formal dalam fikih muamalah, juga ada yang disebut usul fikih ya. Jadi usul fikih ini
merupakan hasil perjuangan para ulama ya, merupakan kristalisasi dari perjuangan agama untuk merumuskan sebuah apa ya, fondasi hukum yang kuat ya, yang mengatur bagaimana kita melakukan istinbat ya, deduksi hukum dari sumber-sumber agama yaitu Quran dan hadis. Jadi disebut usul, yaitu prinsip-prinsip fikih. Jadi bukan fikihnya itu sendiri. Fikih itu sendiri adalah hasil daripada proses atau proses penarikan hukum dari Al-Quran. Jadi usul fikih adalah fondasinya. Jadi orang yang melakukan fikih harus mengerti dulu usul fikihnya. Ya, karena disitu akan ya, usul fikih mencoba untuk menyusun prinsip-prinsip hukum Islam, meletakkan dasar dan kaidah-kaidah pengambilan hukum, menetapkan sumber-sumber hukum dan prinsip ijtihad. Jadi itu fungsi utamanya ya. Jadi meletakkan dasar atau kaidah-kaidah pengambilan hukum, kemudian menetapkan sumber-sumber hukum dan prinsip-prinsip ijtihad. Jadi dalam usul fikih itu kemudian kita melihat bagaimana seorang ahli fikih yang ingin mengetahui hukum sebuah perbuatan dengan mencoba melakukan analisa terhadap sumber-sumber suci Quran dan hadis melalui cara-cara atau proses atau prosedur istinbat ya. Istinbat itu ya pengambilan hukum lah, abstraksi atau ekstraks, deduksi dari ayat Quran atau hadis sehingga menetapkan hukum tindakan tertentu. Jadi kalau misalnya ada perbuatan seperti ini, dicari dulu di Qurannya, ini bagaimana hukumnya perbuatan tersebut gitu ya. Kemudian dicari dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, baru kemudian ditetapkan. Nah juga juga menetapkan sumber-sumber hukum ya. Jadi sumber-sumber hukum itu ditetapkan melalui usul fikih ya. Jadi usul fikih menetapkan sumber-sumber apa saja yang boleh diambil, dan dalam hal ini tidak ada keraguan ya, tidak ada perselisihan paham bahwa sumber utama dari fikih itu adalah Al-Quran dan hadis. Itu tidak ada perselisihan di situ ya. Kemudian setelah Quran dan hadis, maka ada juga sumber hukum yang disebut ijma. Jadi ijma itu biasanya dilakukan ketika kita tidak menemukan sebuah hukum yang jelas dalam Al-Quran dan hadis tentang sebuah perbuatan ya. Dan ijtima itu artinya kesepakatan, konsensus daripada para ulama yang ada pada saat itu ya. Melakukan diskusi yang hebat, kemudian diambil kesimpulan yang disepakati oleh semua. Nah itulah disebut ijma ya. Kalau tidak, juga bisa dilakukan kias ya. Kias itu analogi ya. Jadi analogi itu misalnya ini ada satu peristiwa di masa kini yang belum jelas hukumnya, tapi kemudian sudah ada contohnya di masa yang lalu dengan sedikit perbedaan kondisi. Ya misalnya beginilah, kalau misalnya orang Arab memberikan zakat dengan kurma, nah di Indonesia misalnya tidak ada kurma. Jadi dianalogikan saja. Jadi kita kurma sebagai makanan pokok, maka kemudian kita cari makanan pokok di Indonesia itu apa. Makanan pokok di Indonesia itu ya misalnya beras, jadi boleh memberikan zakat atau dengan beras. Nah itu disebut kias. Dan tentu banyak contoh-contoh lain ya yang saya tidak bisa singgung di sini. Nah dalam masalah usul fikih ini kita beruntung ya bahwa seorang faqih yang besar, pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad Idris Asy-Syafi'i, telah menulis sebuah buku ya, sebuah buku yang disebut Ar-Risalah,
di mana di sana beliau mencoba meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi penerapan dan pengembangan usul fikih ini. Nah, apa yang diteliti oleh usul fikih, satu adalah sumber-sumber hukum, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ihtisan, dan lain-lain. Ya. Kemudian merumuskan kaidah-kaidah usul fikih yang berguna untuk menetapkan apakah perintah atau larangan itu masuk kategori wajib dan sebagainya. Jadi ada biasanya kaidah yang mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Jadi asal dari perintah itu adalah wajib, ya. Tapi ada lagi yang mengatakan al-aslu fil amri lil ibahah. Jadi macam-macam lah. Ada lagi yang mengatakan al-aslu fil amri lin nadab. Jadi itu ada asal dari perintah itu bersifat sunnah gitu. Ada yang mengatakan bahwa asal dari sebuah perintah itu adalah mubah, jadi boleh, kecuali ada larangan dan suruhan, ya. Kemudian juga usul fikih mencoba menetapkan metode penarikan hukum istinbat, khususnya dari Al-Quran, ya, dengan melakukan meneliti makna yang langsung dan tidak langsung, makna yang umum dan yang khas, yang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang muhkamat, mujmal dan sebagainya, ya. Jadi itu telah dirumuskan dengan baik oleh Imam Syafi'i dalam bukunya Ar-Risalah. Sedangkan kitab fikihnya yang besar adalah kitab ya. Nah, itulah sedikit tentang fikih dan usul fikih, ya, di dalam Islam. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah gambaran yang menyeluruh, ya. Walaupun mungkin tidak detail, ya, kan tidak mungkin lah satu bidang fikih itu harusnya satu semester. Kalau ini hanya disampaikan satu pertemuan, gak mungkin kita bisa mendetail. Nah, aspek yang lain yang penting itu adalah tentang mazhab-mazhab fikih. Ya, di dunia Islam mengenal 5 mazhab, 4 mazhab Sunni dan 1 mazhab Syiah, ya. Nah, mazhab dalam Sunni itu yang pertama adalah Hanafiyah, ya, mazhab Hanafiyah yang didirikan oleh Abu Hanifah, ya, dari Baghdad, yang meninggal tahun 795. Dianggap yang pertama lah, pendiri mazhab yang pertama. Yang ini lebih menekankan pada pendekatan rasional, ya. Mungkin karena pengaruh Baghdad yang intelektual itu, sehingga dia lebih menekankan, tentu saja bukan berarti mengabaikan Quran hadis, tidak, tapi pendekatannya bersifat rasional. Dan ini sudah menghasilkan, ya, banyak pengikut, ya. Misalnya kalau tidak salah itu di Pakistan, India, juga di Turki dan Asia Tengah banyak mengikuti mazhab Hanafi ini. Kemudian mazhab yang kedua adalah Maliki yang didirikan oleh Anas bin Malik yang meninggal tahun 795. Jadi meninggalnya sama nih, ya, tapi dia tinggal di Madinah, pokoknya Jazirah Arab lah. Kalau yang tadi di Baghdad, kalau Imam Malik ini di Madinah, dan dasarnya adalah berdasar fikihnya berdasar kepada tradisi Nabi, tradisi orang Madinah, ya. Jadi lebih menekankan dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi, ya kan, sunnah-sunnah sahabat yang berkenaan dengan hukum tertentu. Jadi ini ciri khasnya. Kalau Hanafi tadi rasional, yang kalau Maliki itu bersifat tradisional, dalam arti melestarikan tradisi-tradisi Islam baik dari Nabi maupun sahabat yang ada dan berkembang di Madinah, ya. Salah satu kitabnya ada Al-Muwatta, ya. Al-Muwatta ini sangat penting sekali. Dalam Muwatta itu sebenarnya kalau dibaca itu adalah kumpulan hadis-hadis, ya, tapi diberi tema. Jadi misalnya salat, hadis yang berkaitan dengan salat itu apa gitu, itu seperti itu konstruksinya. Tapi memang
sangat detail ya, menjelaskan apa itu hukum dari suatu perbuatan. Nah, mazhab yang berikutnya adalah Syafi'i ya. Muhammad Idris Asy-Syafi'i, dia besar di Baghdad tapi kemudian pindah ke Mesir sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan qaul qadim dan qaul jadid. Dan beliau meninggal tahun 820 ya. Jadi 25 tahun setelah Hanafi. Menarik ya untuk mungkin mengapa harus ada qaul qadim dan qaul jadid? Kenapa harus ada pendapat yang lama dan baru? Itu menunjukkan betapa lingkungan itu bisa mengubah materi daripada fikih itu. Jadi ketika di Baghdad mungkin lingkungannya seperti itu sehingga keluarlah fatwa-fatwa atau hukum-hukum yang dilakukan dan diberikan oleh Syafi'i terhadap sebuah tindakan. Tapi ketika pindah ke Mesir mungkin situasinya lain, perlu diadaptasi sehingga timbullah yang disebut dengan qaul jadid, jadi pendapat yang baru. Nah kemudian ya banyak sekali pengikutnya ya. Saya pernah membaca ada Tabaqatus Syafi'i Al-Kubra gitu. Jadi itu kumpulan dari ulama-ulama Syafi'i yang besar di seluruh dunia ya. Dan Syafi'i mempunyai pengaruh yang besar terutama di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara, mungkin sebagian di Mesir juga. Di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia itu pada umumnya adalah mazhab Syafi'i ya. Kemudian yang terakhir adalah mazhab Hanbali ya, itu didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal tahun 855. Jadi berapa tahun? 35 tahun setelah Syafi'i. Dikatakan bahwa Imam Hanbal itu merupakan murid daripada Syafi'i ya. Nah ini perlu ditekankan bahwa baik Syafi'i maupun Hanbali itu lebih mengutamakan hadis, Quran dan hadis. Jadi pendapat pribadi Ra'yu itu mungkin kedua lah. Kalau setelah tidak didapatkan dalil-dalilnya dalam hadis dan Quran, maka dia bisa berpendapat sendiri. Tapi selama masih ada hadis, masih ada Quran, maka itulah yang digunakan. Jadi ini memang lebih kepada hadis ya. Terutama Hanbali itu sangat ketat sekali dengan hadis. Mungkin walaupun hadis itu tidak masyhur atau tidak sahih benar misalnya gitu, dia lebih menekankan daripada pendapat independen manusia ya. Dan Hanbali ini sangat berpengaruh terutama di Saudi Arabia ya, dan di daerah-daerah tertentu juga di Timur Tengah. Dan salah satu pengikut Hanbali yang sangat menonjol itu adalah Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah ini sangat kritis sekali ya, baik terhadap filsafat maupun tasawuf ya, dan memberi inspirasi kepada Abdullah bin Abdul Wahhab ya, yang kemudian menimbulkan golongan Wahabi di Saudi Arabia. Nah itulah 4 mazhab dalam dunia Sunni ya, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian satu lagi mazhab Syiah ya. Tidak mau kita harus mengakui Syiah itu juga adalah Muslim ya, jadi tidak bisa di-exclude ya. Itu mazhabnya disebut Ja'fari. Jadi ini Imam Ja'far As-Siddiq yang meninggal tahun 765. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat dari meninggalnya beliau itu paling awal ya, paling awal. Nah, dan ini tentu saja digunakan di kaum Syiah baik di Irak maupun di Iran tentunya, dan di sekitarnya yang memang berafiliasi kepada Syiah. Ya, jadi itulah 5 mazhab fikih dalam Islam. Dan tentu saja dalam masalah yang usul, yang fundamental, itu
hampir boleh dikatakan tidak ada perbedaan. Tetapi dalam masalah furu', masalah cabang ada perbedaan-perbedaan. Dan tidak perlu risih ya terhadap perbedaan itu. Jadi perbedaan itu wajar saja ya. Bahkan satu orang Syafi'i misalnya itu bisa berubah pendapat waktu dia di Baghdad dan waktu dia di Mesir. Jadi hal-hal yang furu' tidak perlu dipertentangkan. Jadi harus toleran ya. Jadi semuanya didasarkan pada niat tulus untuk menjelaskan tentang apa maksud daripada syariat Islam itu. Ya. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sejauh menyangkut dengan aspek fikih dalam Islam. Ya, kesimpulannya adalah bahwa fikih itu merupakan kristalisasi daripada konsep Islam. Sebagaimana misalnya ilmu kalam merupakan kristalisasi daripada konsep iman, dan tasawuf merupakan kristalisasi daripada konsep ihsan. Ya, dan fikih tentunya berurusan dengan sistem ibadah dalam Islam, dan itu dibagi menjadi dua. Satu ada fikih ibadah dan kemudian muamalah. Ibadah itu menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, terutama ibadah formal mahdzah dan muamalah, yaitu fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, yang itu dibagi menjadi beberapa cabang ya. Di antaranya adalah fikih munakahah, fikih tijarah, fikih siasat, dan fikih jinayah. Ya. Kemudian kita mengenal ada 5 mazhab, 4 dalam dunia Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan mazhab fikih dalam dunia Sunni Syiah yaitu Ja'fari, yaitu dari Imam Ja'far As-Shadiq. Mudah-mudahan dengan ini dengan ini kita bisa menjadi jelas lah buat kita ya, apa sebenarnya aspek fikih dalam Islam itu dalam pandangan yang bersifat global ya, tentunya tidak mendetail, dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan kalau kita lihat dari aspek-aspek itu yang menambahkan satu aspek lain daripada Islam. Jadi Islam itu tidak hanya kalam, tidak hanya fikih ya, tidak hanya, tapi mempunyai banyak aspeknya. Dan fikih adalah salah satu aspek daripada Islam yang sangat penting. Bahkan begitu pentingnya sehingga seolah-olah kalau sudah bisa menguasai fikih itu sudah bisa menguasai ilmu Islam, walaupun tentu saja ilmu Islam lebih jauh lebih besar daripada sekedar fikih ya. Tapi begitu pentingnya fikih sehingga kemudian seolah-olah bahwa fikih itu sudah meliputi semua aspek daripada Islam. Nah, demikian saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.